Salah satu yang saya akan bicarakan di sini adalah ini tentang perkara hari kiamat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama teman-teman semua kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam kita nantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan juga sahabat beliau yang agung. Ya, semoga nanti dengan banyak bersalawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita coba akan melanjutkan kembali ya materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, ya. Jadi disampaikan dalam ayat tersebut, orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi betul, memang kalau kita mau cari secara panca indera, ya, kita mau melacak di manakah Tuhan itu, gitu ya. Bahkan sampai dijadikan dulu sempat ada sinetronnya ya, para pencari Tuhan, begitu ya. Ini maka Tuhan ya tidak akan bisa, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita gapai dengan panca indera. Karena disampaikan ya, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi Dia melihat kita semua. Nah, namun demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi ya sebab kenapa Al-Qur'an itu turun, ya. Karena ya keberadaan Al-Qur'an ini nanti menjadi tanda-tanda ya adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia merupakan mukjizat yang Allah turunkan pada Nabi. Nah, kata mukjizat ini sering kita dengar kawan-kawan ya, dan ini yang merupakan materi kita pada kesempatan hari ini ya. Jadi kita akan berbicara tentang kemukjizatan Quran ya. Nah, pertama adalah yang perlu kita pahami ya, kita akan membahas tentang mukjizat, karena nanti dengan adanya mukjizat Quran ini kita meyakini ya bisa membawa kita kepada keyakinan yang lebih kuat tentang pertama ya kebenaran Al-Qur'an, yang kedua adalah keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi sebagaimana tadi kita punya akal, ya bagaimana kita yakin kita punya akal? Ya karena kita melihat ya walaupun akal ini tidak ada, ya itu nyata hasilnya gitu. Kita bisa berpikir, ya kita bisa menganalisa, kita bisa berhitung, ya itu akal ya, bukan pekerjaan lambung tentunya gitu ya, atau bukan pekerjaan paru-paru gitu ya. Ada suatu organ yang tidak terlihat ya, atau bagian dari kita yang namanya akal. Nah, sama seperti sinyal teman-teman semua. Sinyal itu tidak kelihatan gitu ya, tapi ya teman-teman ini nelpon tiap hari ya, nonton YouTube ya, kemudian juga mengirim Twitter dan lain-lain, ini kan melalui suatu media yang tidak terlihat ya, melalui suatu media yang tidak terlihat. Nah, walaupun tidak terlihat, ya, tapi kita meyakini hal itu ada, karena misalnya sekarang kalau sinyalnya itu lemah, ya, di HP kita, maka ya walaupun HP kita ada, gitu ya, tiang pemancar daripada kartu yang kita gunakan itu dekat kita misalnya, tapi kalau sinyalnya lemah, ya maka tidak akan bisa sampai itu datanya ya, tidak bisa kita menonton ya, tidak bisa kita mengirim pesan bahkan gitu ya, bahkan mungkin tidak bisa menelpon begitu ya. Nah, ini artinya apa? Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada ya. Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada ya. Tapi apa? Dari mana kita tahu? Ya tadi dari tanda-tanda dari keberadaannya begitu ya. Nah, mari kita bahas tentang mukjizat ya. Apa yang disebut pertama adalah mukjizat ya. Mukjizat ini ya, kalau yang
mungkin dulu kita dengar ya waktu kecil ya tentang cerita-cerita, itu adalah sesuatu yang fenomena-fenomena atau perkara-perkara ya yang itu merupakan ya di luar ya kemampuan manusia normal ya. Misalnya Nabi Musa membelah lautan. Nah, ini gimana caranya ya? Air dibelah itu luar biasa dan bahkan diam begitu airnya. Jadi setelah dibelah, ini bukan hanya dia membelah air di gelas gitu ya. Mungkin kalau itu kita bisa lakukan sendiri ya. Walaupun mungkin nanti airnya ya menyatu dalam waktu yang apa namanya sebentar gitu ya. Tidak lama, mungkin tidak sampai 5 detik itu sudah nyatu lagi airnya. Ini bayangkan ya, air laut dibelah ya. Dan itu berapa ton ya, berapa ton liter itu ya air yang dibelah itu ya. Dan kemudian dia bertahan begitu saja dan membiarkan ini manusia bisa lewat di tengah-tengahnya. Ini nggak kebayang begitu ya. Ini artinya adalah fenomena-fenomena di luar apa namanya, di luar batas-batas kemampuan manusia. Misalnya ada Nabi Saleh ya yang mengeluarkan unta dari dalam batu ya. Kalau mengeluarkan emas dari dalam batu atau mungkin mengeluarkan berlian dari dalam batu, itu hal yang terjadi ya. Kita kadang menemukan berlian ya dari dalam batu, menemukan emas. Tapi ini yang keluar unta, bayangkan ya. Unta keluar dari dalam batu begitu ya. Ini hal-hal yang unik begitu. Kemudian juga misalnya mukjizatnya Nabi Isa ya. Ini misalnya membangkitkan orang mati begitu ya. Nabi Musa juga pernah membangkitkan orang mati ya. Jadi ada orang mati dipukul pakai bagian dari sapi, kemudian dia bangkit begitu ya. Ini ada hal-hal yang di luar batas rasional manusia ya, di luar batas akal pikir dan kemampuan manusia untuk bisa melakukan. Ya, bahkan Nabi juga kita pernah dengar membelah bulan ya. Nabi pernah membelah bulan ya. Ini luar biasa ya. Nabi Ibrahim dibakar ya, tidak terbakar begitu ya. Dan banyak lagi ya mukjizat-mukjizat lain yang diceritakan kepada kita. Nah, dalam benak kita ya, ketika tadi melihat fenomena-fenomena tadi atau kejadian-kejadian tadi, terbayang wah ini adalah mukjizat, sesuatu yang besar ya, karunia yang besar. Nah, namun kalau kita teliti artinya secara kebahasaan ya, kata mukjiz ya, atau ajaz ini adalah sebenarnya artinya adalah ya, kata mukjiz itu diambil dari kata ajaz. Ajaz itu artinya suatu yang artinya melemahkan. Jadi ajaza, yu'jiz itu yang melemahkan. Jadi mukjizat itu teman-teman semua dan sahabat-sahabat sekalian, itu artinya adalah sebenarnya sesuatu yang melemahkan. Nah, ini agak kontradiktif begitu ya. Kontradiktif tadi kita melihat itu kejadiannya itu luar biasa ya, tapi maknanya sesuatu yang melemahkan ya, padahal perkaranya luar biasa. Kuat ya, hebat, dahsyat gitu ya, di luar apa namanya, akal pikir kita gitu ya. Nah, tapi luar biasanya ini ternyata ya artinya sebenarnya adalah sesuatu yang melemahkan. Nah, ini mungkin belum pernah terbayang oleh kita nih sobat-sobat sekalian ya. Yang selama ini mungkin terpikir mukjizat berarti suatu kekuatan yang hebat gitu ya, mungkin maknanya. Tapi ketika kita ya nanti belajar bahasa Arab ya, kita tilik bahasanya, apa sih makna sebenarnya kata mukjiz? Nah, arti kata mukjiz itu sesuatu yang melemahkan sebenarnya. Nah, kemudian apa yang dilemahkan di sini? Apa yang dilemahkan? Nah, yang dilemahkan di sini ini adalah sebenarnya dia melemahkan apa? Rasional manusia ya, otak manusia ini, nalarnya yang dilemahkan. Nah, bagaimana itu? Kenapa dikatakan mukjiz? Nah, seperti ini misalnya ya. Bayangkan ketika Nabi Musa datang ya kepada kaumnya, ya. Nabi Musa ya ini lama meninggalkan kaumnya, maka dia waktu itu tidak dikenal. Nah, tiba-tiba ada seseorang datang ya kepada Anda ini, bayangkan kita menjadi kaumnya Nabi Musa, datang dia kemudian katakan saya adalah utusan dari pencipta. Nah, gitu ya. Saya adalah utusan dari pencipta. Ini kemudian menjadi sesuatu yang wah, Anda ini kok ngaku jadi nabi, dari mana? Apa buktinya? Gitu kan. Nah, jadi orang-orang ya ketika dikatakan seperti itu, jadi dia belum tentu bisa yakin dengan perkataan Nabi Musa. Jadi ada perlawanan yang terjadi dari nalarnya gitu ya. Bagaimana mungkin orang tiba-tiba datang menyatakan utusan dari pencipta gitu ya. Nah, untuk kemudian mengalahkan nalar tadi ya, supaya nalarnya itu yang tadinya
melawan gitu ya. Wah, Anda ini bohong, ya, Anda ini tidak benar, Anda ini dusta. Nah, supaya si nalarnya ini bisa dikalahkan atau dilemahkan, ya. Apa tujuannya dilemahkan? Supaya dia tunduk dengan berita yang datang, ya. Supaya dia tunduk dengan berita yang datang kepada orang tersebut. Nah, makanya kemudian diturunkan kepada Nabi Musa itu beberapa hal-hal yang ya yang bisa tadi ya melemahkan tadi argumen-argumen yang menentang ya apa yang disampaikan Nabi Musa. Oke, sekarang kamu nggak percaya saya Nabi? Ini lihat ya, Nabi Musa pukul laut, lautnya terbelah. Nah, artinya apa? Ini tentu bukan kekuatan Nabi Musa, ya. Ini membuktikan apa? Ini Nabi Musa punya betul-betul adalah jadi dengan melihat fenomena tersebut maka akal kita ini menjadi kemudian terkalahkan, argumen-argumen kita terpatahkan, ya. Misalnya sekarang ya teman-teman mungkin tidak percaya ada orang yang bisa ya menggandakan uang, ya. Tapi kemudian kalau ya teman-teman sempat ya mungkin kemarin menonton berita ya itu ada orang yang katanya bisa menggandakan uang, ya bahkan luar biasa ya. Para profesor pun ada yang ikut jadi pengikutnya dia. Ya, banyak orang-orang menjadi pengikut dia. Kenapa? Ya karena si orang ini mampu melemahkan ya tadi alur pikiran dia. Ya kita secara pikiran yang normal menyatakan tidak mungkin orang bisa menggandakan uang. Uang itu tidak bisa beranak. Nah, tapi karena orang ini kemudian ya diberikan suatu mungkin entah tipuan atau sulap begitu ya. Di depan dia ditaruh uang kemudian ditutup kain mungkin kemudian uangnya jadi banyak gitu ya. Akhirnya dia percaya begitu. Nah, begitulah cara kerja mukjizat ya. Nah, sebenarnya kata mukjizat sekali lagi artinya sesuatu yang melemahkan. Apa yang dilemahkan tadi ya? Ketidakpercayaan kita ya, ketidakyakinan kita. Ini yang dilemahkan. Nah, teman-teman semua ya, Nabi Muhammad ini memiliki beberapa mukjizat ya. Nah, namun setiap nabi-nabi pun diberikan mukjizat yang sama. Namun ada yang berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad ya. Karena mukjizat Nabi Muhammad ini adalah spesial gitu ya. Nah, di mana kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu ya, sekarang hanya tinggal cerita ya. Ada cerita Nabi Musa membelah lautan, ada cerita Nabi Isa ya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta ya. Kemudian misalnya di Quran diceritakan Nabi Musa mengambil sebentuk tanah liat, kemudian dibentuk menjadi burung, ya, kemudian ditiupkan, dan dia terbang. Ya. Jadi dari tanah liat menjadi burung yang betul-betul hidup begitu ya. Nah ini sekarang tinggal ceritanya saja yang kita dapatkan, tapi tidak kita bisa rasakan secara nyata gitu ya. Nah yang bisa melihat perkara itu adalah ya orang-orang yang hidup di zamannya Nabi Musa. Nah di zamannya Nabi Isa, di zamannya Nabi Nuh misalnya zaman dulu begitu ya. Nah, sekarang bagi kita apa nih ya? Nabi kita Muhammad SAW itu sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, tapi beruntungnya kita sebagai umat Nabi ini kita diberikan ya Al-Qur'an ya yang merupakan mukjizat yang kekal. Jadi Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Apa yang spesial dari Quran ini? Karena Al-Qur'an ini akan ada ya sampai hari kiamat nanti. Dan memang di dalamnya, ya, ini kalau kita baca dan kita pelajari secara seksama, ini akan memberikan kita hal-hal yang bisa memperkuat keyakinan kita. Nah, salah satu yang saya akan bicarakan di sini adalah ini tentang perkara hari kiamat, ya. Nah, teman-teman semua, ya, salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah, ya, bagaimana prediksi Al-Quran ini tentang masa depan itu betul-betul akurat. Ya, jadi mungkin teman-teman juga pernah nonton atau pernah baca bahwasanya di Quran ini banyak ayat-ayat ya yang membahas tentang ilmu pengetahuan ya, dan sampai saat ini teman-teman semua ya belum ada fakta ilmiah ya, fakta ilmiah artinya hal-hal yang betul-betul terjadi secara nyata itu bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Nah, teman-teman semua, ini ada sesuatu yang unik. Misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar ya teori namanya Big Bang ya yang menceritakan bagaimana awal terjadinya dunia ini ya. Nah, jadi para ilmuwan itu ya membahas ya kira-kira bagaimana dunia ini dulu awalnya ada begitu ya.
Nah, dulunya ada pemahaman bahwasanya dunia ini tidak diciptakan, jadi sudah ada seperti ini, ya. Nah, kemudian tapi ya ilmuwan menemukan bahwasanya ternyata dunia itu diciptakan, gitu ya. Kenapa? Karena ada permulaannya. Nah, hal ini sudah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian misalnya para ilmuwan, ya, dan bahkan penemuan itu disebut sebagai salah satu uh, penemuan, ya, pencapaian ilmu pengetahuan paling tinggi, ya, yang bisa dicapai manusia. Jadi bisa memperkirakan bagaimana kira-kira munculnya dunia ini. Kemudian juga ditemukan ya, bahwasanya alam semesta ini meluas, ya. Jadi terjadi peluasan. Jadi alam semesta ini ternyata teman-teman semua itu tidak diam gitu ya, tapi dia bergerak, ya. Jadi planet-planet ini ya menjauh ya satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini juga ada di Quran gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat ya, misalnya kalau kita lihat bintang, kita lihat bulan, ya, lihat matahari, ya, itu yang kita lihat itu seakan-akan mereka ya diam saja di sana ya, tidak bergerak, ya. Nah, artinya apa? Nabi pun zaman dahulu ya ketika melihat bulan, melihat bintang ini, ya, itu pasti ya sama dengan orang-orang biasa ya, karena dulu tidak ada teleskop, ya, belum ada alat-alat yang canggih untuk bisa membuktikan hal itu bergerak, ya, karena pergerakan alam semesta ini pun ini adalah suatu yang baru-baru ditemukan ya, kalau tidak salah baru tahun 1800-an atau 1900-an yang ditemukan bahwasanya alam itu bergerak. Jadi belum lama teman-teman semua. Jadi tahun 1600 atau 1500 itu ya alam ini diam saja seperti ini dilihatnya gitu ya, tidak bergerak, tidak menjauh satu sama lainnya. Nah, tapi kemudian ya di tahun tersebut ya Hubble ya, ini ada orang di Amerika ya yang mungkin teman-teman tahu ya, itu orang yang pertama kali menemukan bahwasanya matahari itu ternyata dan alam semesta ini ternyata meluas. Nah, di sini teman-teman semua adalah hal yang kemudian ya mungkin nanti kita bisa pelajari ya, bisa membuktikan kita bahwasanya kebenaran daripada Al-Quran tersebut. Baik, mungkin nanti kita bisa membahas tentang ada hal yang menarik sebenarnya di bagaimana fenomena di hari akhir. Jadi Al-Quran tidak hanya memprediksi tentang bagaimana alam semesta mulai, tapi juga bagaimana alam ini berakhir. Dan itu sebenarnya menarik sekali nanti kalau teman-teman bahas misalnya surat Al-Zalzalah dan ayat-ayat lainnya. Mungkin karena waktu kita yang terbatas, ya, untuk saat ini kita cukupkan pertemuan kita, ya. Mungkin nanti ada lanjutan dari hal ini, kita bisa sambung kembali, ya. Semoga ini bisa membawa kita lebih getol lagi ya dalam mempelajari Al-Quran ya sahabat-sahabat semua, dan jadikan momen Ramadan ini sebagai ajang untuk kita terus mendalami Al-Quran dan memahami apa maknanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya, semoga Allah berikan kita umur untuk kembali bertemu lagi. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.